Oke. Anak ITB loh, anak ITB harus bisa ngitung. Oke, ini kan kita punya start ya. Ingat nggak sih ini udah pernah dibahas belum? Turun gitu. Terus kita taruh di sini ada A sama dengan 10 gitu ya. Terus kita bikin lagi, di sini ada B sama dengan 5. Terus kita ada operasi di sini gitu ya. Kita ada operasi, ini ada hasil sama dengan A tambah B. Terus kita kasih di sininya print hasil gitu. Oke? Terus ini N gitu ya. Gitu. Nah, ini kan yang udah pernah kita pelajari dari kemarin-kemarin ya. Oke, feedback. Kalau feedback saya bilang udah belajar, kita udah pernah belajar ini ya. Udah gitu ya. Kalau misalkan saya bilang gimana bisa nggak aman, kalian bilang aman. Oke. Oke, ini udah paham kan yang bagian ini? Sudah belajar ya? Udah, Pak. Udah, bagus. Saya nggak mau kerasa sendirian soalnya ya. Nah, ini disebutnya sebagai apa? Flowchart ya. Ini adalah flowchart kita. Nah, kalian kebayang nggak kalau misalkan kita punya program ini nih, penjumlahan ya. Ini adalah program penjumlahan kita. Gitu. Ini program penjumlahan kita. Nah, kalau kita mau bikin lagi program penjumlahan di bawah, yang kita lakukan gimana? Misalkan kita punya C sama dengan 11, terus D sama dengan 6 gitu ya. Berarti kan si hasil jumlahan kita jadinya C tambah D, benar nggak ya? Benar ya? Terus kita print lagi. Nah, pertanyaan saya, kalau kita mau bikin sampai 100 operasi penjumlahan, apakah kita harus nulis gini-gini terus? Kalau misalkan pakai flowchart ini harus ya. Misalkan sekarang kita nambahin A tambah B, terus nanti di bawahnya C tambah D gitu ya. Terus bawahnya lagi A tambah D misalkan. Kita akan menulis ini terus sampai bawah. Nah, sebenarnya kita tuh sudah belajar ya di matematika itu adalah disebut sebagai fungsi. Ya, misalkan gini. Kita punya F, kalau misalkan saya nulis gini paham nggak? FA B sama dengan A ditambah B. Paham? Paham. Kalau misalkan ini C sama dengan F A tambah B, berarti C-nya adalah, kalau ininya A-nya 10, B-nya 5, berarti ini 15 ya. Oke? Aman ya? Aman. Ini kita sebut fungsi, betul? Iya, Pak. Betul ya? Nah, ini kita bisa buat di pemrograman. Oke? Sehingga nanti kita bisa panggil-panggil terus si fungsinya. Kita akan belajar itu ya hari ini. Oke. Nah, paham ya? Paham. Bagus. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan struktur fungsi ya. Kita akan belajar tentang fungsi dan ada prosedur. Membuat algoritma fungsi berdasarkan definisi yang diberikan. Menggunakan dan memanggil fungsi. Oke, prosedur dalam program utama. Ya. Nanti maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita bikin sebuah fungsi kayak gini nih. Contoh ya, ini adalah fungsinya. Nah, ini kita bisa panggil-panggil terus dimanapun kita berada. Di bawahnya ya. Oke, nah make sense-nya gimana nih ya? Kita coba lihat. Kenapa kita harus punya fungsi? Itu dulu ya. Kenapa? Karena semakin besar program, oke, semakin banyak bagian kode yang akan berulang. Contoh, kode yang paling banyak berulang itu apa? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Kira-kira nih, kalau kita punya program nih, yang paling sering berulang itu apa? Misalkan di handphone deh, di handphone yang sering berulang itu apa? Algoritma Instagram ya nggak, Pak? Jangan terlalu algoritma. Yang lain aja, yang lain. Fungsi yang lain. Paling simple banget. Apa kira-kira ayo? Lock screen, Pak. Lock screen. Off. Bisa, off, bisa. Kalau di HP, Pak. gimana? Jam HP? Ya. Bisa. Tadi Yesha ya? Yesha Instagram. Di Instagram kira-kira ada apa fungsi yang selalu berulang, Yesha? Nampilin feeds baru gitu, Pak. Nampilin Pesan feeds baru. Ada fitur apa lagi di Instagram? Ada Story, Pak? Story bisa. Ada search ya? Ada search kan? Ada, Pak. Iya. Terus kita Explore ya, Pak? explore, terus kita masukin nama, ya kan? Misalkan ngasih apa gitu, nama. Itu kan fungsi sebenarnya. Kita masukin search, terus kita kasihin nama,
terus kita cari gitu, dia akan mencari hasilnya, benar nggak? Apa bedanya sama ini? Sama nggak? Kita punya fungsi, misalkan fungsinya search gitu ya. Terus kita kasih di sini ada hashtag. Ada hasil kan? Ini hasil kan? Hasil itu list yang ada di Explore kita. Ini kan fungsi ya sebenarnya, di mana fungsi ini mengambil hashtag. Oke, paham ya? Paham. Jadi nggak harus melulu fungsi itu nggak harus melulu matematik ya, bisa yang lain juga. Oke. Nah, kenapa kita bikin fungsi? Karena itu adalah program yang berulang-ulang. Oke, sehingga kita bisa pergunakan lagi. Nah, lihat dia bilang di sini, sangat tidak efisien jika bagian kode yang sama atau serupa diketik berulang-ulang, bahkan walaupun di copy paste. Ya, jadi kalau di pemrograman itu kita ada pemahaman bahwa code reuse ya. Jadi write and forget gitu. Jadi kita bikin satu fungsi yang bisa kita pakai dimanapun program kita mau panggil itu bisa kita panggil gitu ya. Misalkan seperti contohnya itu adalah penjumlahan ya. Kuadrat mungkin. Kalau matematik ya, kita selalu ada misalkan ngitung faktorial, misalkan kita bisa bikin fungsinya. Nah, kalau di aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita, itu contohnya adalah search, terus tombol ya. Saat kita klik tombol home, itu kan ada banyak si page-nya ya. Saat kita mungkin lagi di feed orang, ada kita lagi di feed-nya yang timeline biasa, ada yang di feed kita. Misalkan saat kita ketik si tombol explore, dia akan selalu ke explore. Itu kan berarti kita nggak perlu ngeprogram di setiap page gitu ya. Jadi ada satu aja fungsinya kita akses itu pakai si tombol explore itu. Oke. Ya bahkan kalian kalau misalkan mengganti teks di Word itu fungsi juga sebenarnya. Oke, outputnya apa? Outputnya adalah font yang kita pakai di di dokumen kita ya. Oke. Nah, di samping itu, dalam banyak persoalan ada berbagai rumus atau formula yang berulang-ulang dipakai dalam satu program ya. Contoh paling gampang itu adalah display. Misalkan gini, kita mau ngedisplay satu template gitu ya ke konsol. Bisa, nanti kita bisa buat. Nah, itu kita bisa panggil dengan fungsi yang berulang-ulang ya. Jadi kita pakai template yang sama, fungsinya akan bisa kita pergunakan terus-menerus gitu. Walaupun kita ada di program di sebelah mana ya. Oke, jadi intinya sih ini membantu kita untuk membuat program itu semakin ramping ya. Jadi program yang rumit, ya misalkan kita punya program nih, fiturnya tuh rumit misalkan ya. Belum tentu codingannya itu atau programnya itu ribet juga gitu. Bisa jadi kita bisa membuat dia menjadi lebih simple, sehingga ya kita bacanya juga lebih enak gitu ya, daripada misalkan program yang sama, fitur yang sama itu ditulis dalam 1000 baris, dengan yang 200 baris, mungkin yang 200 baris lebih gampang dibaca daripada yang 1000 baris gitu ya. Oke. Nah, disebut sebagai apa? Teknik ini ya, disebutnya adalah sebagai subprogram. Oke. Maksudnya gimana nih? Jadi kita punya program yang berjalan utama, tapi kita punya satu lagi program yang berjalan sendiri, yang bisa kita panggil ya. Oke, itu ya. Tipe dari subprogram. Kalau misalkan saya gambar di sini, ya, saya coba ini gimana? New page, add page. Oke. Nah, misalkan ya, kita kan punya program tadi ya. Misalnya kita punya program utama nih. Program utama. Oke. Set gitu. Misalkan kalian mau ngitung apa? Ngitung integral lipat 2 misalkan ya. Aduh, ini langsung brain damage nih saya panggil integral lipat 2. Integral lipat 2. Berarti pertama kita punya fungsinya. Oke, ini fungsi biasa ya. Jangan fungsi deh, apa ya? Persamaan. Ada persamaannya. Terus kita integral pertama di sini. Integral 1, terus ada integral 2. Oke, terus ini misalkan udah lah ya, N. N kayak gitu. Nah, kalau kita bikin kalau tanpa subprogram, berarti kita harus menulis 2 buah fungsi integral di sini.
Bener nggak? Bukan fungsi. Perhitungan integral ya. Kita belum ngomongin fungsi. Ada perhitungan integral di sini. Bener ya? Benar. Ini nggak ada yang jawab. Bener ya? Benar, Pak. Benar, Pak. Oke. Aduh, ini kalian kalau mau nyalain mic terus juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Misal ya, kita punya ini, kita sebut inilah sebagai subprogram nih. Oke, kita pakai subprogram. Berarti kita bikin lagi satu lagi ya di sini. Mungkin program integral. Nah, program integral ngapain nih? Ngapain coba? Kita punya start, ya, mulai. Ayo, ada yang mau jelasin? Kalau kita mau integral punya persamaan ini, pertama ngapain dulu? Ya, ngapain ya? Ya, kayak gitu palah ya. Oke, kayak gitu pertama ya. Di integral gitu kan. Di integral. Udah beres? Terus kita punya batas-batasnya. Oke, kita kasih batas-batas. Batas-batas nilainya ya. Misalkan. Terus kita punya, oh enggak dong, kita nggak punya batas-batas nilai ya. Karena kita nggak punya nilainya. Oke. Di integral lah udah kayak gitu. Dan N ya. Ini N. Nah, yang terjadi adalah kita punya satu buah subprogram yang ini. Oke, yang sudah melakukan integral nih. Nah, nanti yang ini kita tinggal panggil si subprogram ini ke sini. Oke, dan yang ini dipanggil juga di sini. Berarti kita punya program utama dan program ini ditulis berapa kali? 2 kali. Sekali. Ya. Kalau nggak pakai fungsi berarti, Pak. Kalau nggak pakai fungsi ditulis 2 kali. Kalau pakai fungsi ditulisnya hanya sekali. Ya. Tapi dipanggilnya 2 kali. 2 kali. Oke. Sekarang kita bisa bikin kan? Oke, kalau saya mau bikin integral lipat 10, berarti tinggal saya panggil aja fungsi ini 10 kali. Benar nggak? Benar ya? Nggak usah repot-repot kan? Nggak usah repot-repot lagi kita nge-copy ini di bawahnya gitu. Oke. Ya, jadi ini mungkin jadi lebih ramping si programnya. Nah, ini kita sebut sebagai subprogram. Oke. Nanti kalian misalkan pengen, setiap habis integral pengen menampilkan persamaan. Misalkan kalian punya fungsi lagi di sini. Namanya adalah menampilkan persamaan. Nah, kalian bikin lagi di sini subprogram. Adalah menampilkan persamaan gitu. Ya, jadi nanti dipanggil ke sana. Oke, jadi nanti tipikal program yang akan kita buat menampilkan persamaannya itu akan seperti ini teman-teman semua. Ya. Jadi kita nggak harus bikin ini ya satu program yang panjang gitu. Dan ini itu mungkin ada di file yang terpisah. Oke. Mereka mungkin hidup di file yang terpisah. Mungkin ada file integral gitu ya, .py gitu. Misalkan ini juga ada di misalkan display misalkan ya, display.py. Oke, yang ini mungkin nama program utamanya adalah main.py. Gitu. Oke, nanti ini besok ya kita akan belajar yang ini ya. Ini kita akan belajar besok gimana caranya pindah-pindahin ini ya, si filenya ya, jadi kita bisa terpisah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Saya mau tanya, Pak. Boleh. Kalau fungsi itu berarti harus selalu ada inputnya ya, Pak? Fungsi atau itu ada kondisi lain? Ada kondisi lain kita nggak usah ada inputnya. Oke. Ada kondisi lain kita nggak usah ada inputnya. Nanti kita akan lihat ya strukturnya kayak apa. Oke. Oke, Pak. Sip. Ada pertanyaan lain? Kalau saya kecepatan bilang perlambat ya. Siapa tahu saya terlalu cepat ngejelasinnya. Oke, yang lain nih ada feedback, ada pertanyaan. Silakan loh. Pak mau nanya. Boleh. Kalau subprogramnya ada di laptop lain gitu, Pak? Siapa tahu bisa dipakai di laptop orang. Bisa. Bisa. Wih. Bisa. Bisa banget. Ini nih, kalian pernah dengar nggak namanya ini? API. Pernah dengar nggak API? Pak Api pernah, Pak. API. Ya kan? Ini tuh kalau
Ini tuh apa ya namanya ya? Application. Aduh saya lupa ya namanya. Pokoknya ini adalah programming interface. Ya. Apalah saya lupa depannya. Saya juga lupa ini kepanjangannya apa ya. Contohnya gini. Misalkan kita mau naro Google Map di handphone ya, di aplikasi lah. Berarti kan kita harus ngambil API-nya Google Map, bener nggak? Ya. Ada namanya API-nya Google Map. Google ya, Map gitu. Nah mungkin di Google Map itu ada misalkan apa ya, nyari rute misalkan ya, fungsi nyari rute gitu. Rute terus ini ada start point sama end point. Oke, ini adalah inputnya ya. Input, ini inputnya. Nanti outputnya mungkin akan jadi rute gitu di sini. Ini adalah rute atau direction lah. Ayo, pertanyaan, direction atau direction? Ada yang bisa jawab? Nah, tiba-tiba bahasa Inggris ya. Ini adalah direction gitu misalkan ya. Nah, kayak gini. Nah, ini kan fungsinya ada di cloud ya, ada di Google Map ya. Nah, kita mengakses si Google, namanya adalah API ini. Ini fungsinya di komputer lain yang entah di mana gitu. Ya, nanti ada cara aksesnya nih. Aksesnya pakai apa? Aksesnya pakai HTTP request ya, yang kita buat, atau mungkin bisa pakai RESTful API dan sebagainya. Itu ada tekniknya lah untuk mengakses si fungsi ini gitu. Oke, tadi yang nanya siapa ya? Faris, Pak. Faris. Oke, gitu Faris. Iya, Menjawab. makasih Pak, keren ternyata. Keren ya. Itu makanya kita kalau Iya. mengerti fungsi kita bisa tahu banyak ya. Kita bisa tahu banyak. Nah, ini banyak banget lah kalau misalkan kita ngomongin tentang fungsi ini ya, API ini juga contohnya adalah untuk autentifikasi ya. Kalau kita masuk Instagram kan atau login di web mana lah, kita pasti ada yang login with apa? Google ya. Ada login with Facebook kan. Kalau yang pakai Apple login with Apple ID gitu. Nah, ini tuh sebenarnya adalah fungsi dari autentifikasi dari API-nya ya. Jadi ada API dari tiap ini semua. Gitu. Minta apa? Kita login ke Google, ya nanti Google akan ngasih kredensial buat login ke webnya gitu. Ya, itu contohnya. Jadi tuh kalau udah rumit bisa seperti itu ya untuk fungsi. Nah, makanya penting nih kalau kita belajar fungsi ya. Bagi kan kalian sekarang lagi pengen bikin startup kan? Bleh. Coba. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada? Oke, baik. Nah, lanjut ya. Subprogram itu ada dua tipe ya. Ada fungsi. Oke, fungsi itu berarti kita punya nilai input, lalu kita punya nilai output ya. Kita sebut input sebagai domain, output sebagai range. Ini kalau kalian udah belajar himpunan kan pasti tahu ya tentang input dan range. Oke. Nah, fungsi itu yang memetakan antara dua nilai ini. Yang tadi ya, simpelnya itu adalah yang ini nih. Coba yang mana tadi? Yang hilang. Where? Oh ini. Nah ini ya. Ini contoh fungsi nih. Kita punya input ya A dan B, outputnya adalah C. Oke. Itu contoh dari fungsi ya. Nah, lanjutnya adalah prosedur. Prosedur adalah deretan instruksi yang jelas, initial state dan final state-nya, kondisi awal dan kondisi akhirnya. Mirip dengan program secara umum, namun dalam skop yang lebih kecil. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mirip dengan yang ini. Oke? Dia kan nggak ada input-output ya? Ada start, ada end. Oke? Nah, kita bisa juga bikin, kalau program kita terlalu panjang, kita ambil mungkin satu area yang kita bisa jadikan sebuah prosedur ya. Jadi prosedurnya dipisah gitu. Jadi file ini nggak terlalu panjang, ini kita pisah gitu ya. Bisa kayak gitu. Oke. Itu dulu ya. Telan dulu ya, nanti kita akan ketemu nih bedanya fungsi dan prosedur ya. Oke, lanjut ke sini. Ya, ini yang tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi kita punya flowchart untuk program utamanya. Oke, nanti di sini ada subprogram. Ya, subprogramnya akan masuk ke flowchart yang di sebelah kanan ya. Oke. Soalnya kalau lihat ini agak pusing gitu ya. Tapi kalau tadi dijelasin kayak tadi lebih enak ya. Oke. Oke, fungsi ya. Pertama nih, fungsi.
Tadi ya ada domain, ada range. Ini pelajaran SMA nih. Enggak deh, ini pelajaran SMP ya. Fungsi itu pasti memetakan X ke Y. Ya, pasti ada pemetaannya. Itu adalah fungsi. Ya, ini secara matematis bentuknya adalah seperti ini. Sehingga kita punya dua buah himpunan, ya, domain dan range, dan harus tepat terpetakan satu-satu. Ya, ya, walaupun kita Y-nya itu akan ketahuan setelah kita masukin X ya kalau di fungsi ini ya. Tapi secara matematis bentuknya adalah seperti ini. Oke, contohnya adalah ini. Fx sama dengan X kuadrat. Ya. Ya kan, pasti setiap kita masukin nilai X, pasti ada outputnya dong. Bener ya? Pasti ada outputnya. Jadi dia continuous di semua tempat ya. Oke. Oke. Domain bilangan bulat dan range bilangan bulat. 0 atau positif. Oke, mantap. Gampang? Gampang ya? Gampang ya? Masih paham ya? Nggak ada yang pusing. Ada yang pusing nggak nih? Coba. Ada yang pusing? Nggak ada? Oke, bagus. Kalau ngantuk mungkin ada ya. Yang ngantuk boleh angkat tangan loh. Nggak apa-apa loh, ini jam-jam segini tuh jam-jam ngantuk sebenarnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, ini adalah fungsi dalam pemrograman. Ada keadaan awal, fungsi dan keadaan akhir, kita udah tahu tadi ya. Lalu memprogram, bentar dulu. Saya lupa. Kenapa nggak di-record? Kalian perlu recordingnya nggak sih? Udah di-record belum ya? Nggak perlu recording? Perlu recording nggak? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Kok dari sini aja, Pak? Disarankan. Terus saya udah harus ngulang dari awal lagi gitu. Oke, kita Recording in record. progress. Aduh, apa-apa lah ya, yang penting programming.